Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar terkait persiapan PTS. Kita akan bahas terkait kisi-kisinya. Oke, sudah siap ya? Nah, di sini materinya adalah 2 bab, yaitu operasi bilangan, terdiri dari operasi bilangan bulat sama operasi bilangan pecahan dan himpunan. Ini ada 10 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, siswa mampu melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada bilangan bulat. Langsung ke contohnya ya. Nah, ini sederhana sekali ya. Insya Allah di nomor 1 sederhana. Ada penjumlahan bilangan positif atau negatif. Bagaimana strateginya? Nah, yang pertama, jika ada 2 tanda, maka kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Seperti nomor 1 nih. Ada tanda penjumlahan dan minus, maka bagaimana menyederhanakannya? Menjadi sebuah tanda negatif atau dikurangi, yaitu 72 dikurangi 21. Salah satu ini nih, nomor 3 nih, sama jumlah dan minus, maka disederhanakan menjadi dikurangi. Kalau nomor 4 dikurangi, kemudian bertemu tanda minus, maka ini akan berubah menjadi tanda plus, 72 ditambah 21. Oke, yang pertama, bahas ini dulu ya. Karena ini sudah disederhanakan tuh tadi. Jadinya 72 dikurangi 21 sama dengan 51. Mudah ya. Kemudian nomor 2, negatif 72 ditambah 21. Langsung kita hitung karena sudah sederhana tandanya. Kita hitung bagaimana menghitungnya. Jika ada tanda yang berbeda, maka kita cari selisihnya. 72 sama 21 selisihnya berapa? 51. Nah, perhatikan tanda. Kira-kira 51 ini negatif atau positif? Yaitu jawabannya negatif karena di sini besar. Bilangan negatifnya jauh lebih besar. Maka di sini negatif 51. Untuk nomor 3 dan 4 saya tinggalkan untuk dikerjakan sendiri ya buat latihan soal. Oke. Kemudian nomor 2. Siswa mampu melakukan operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, yang dimaksud operasi campuran ini apa nih? Operasi campuran ini artinya dia mengandung lebih dari 1 operasi. Bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau juga ada penjumlahan, pengalian, dan pembagian secara campur. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, nanti coba ya dibuka di buku Bebana halaman 17. Nah, contoh soalnya nih. Negatif 25 dikurangi 5 kali 28 dibagi negatif 4. Maka yang pertama strateginya adalah kita harus tahu prioritas pekerjaannya. Mana yang harus didahulukan. Oke, yang pertama di sini lihat operasi yang berada dalam tanda kurung. Kita lihat nomor 1, apakah ada tanda kurung? Ada, tapi di dalam tanda kurungnya tidak ada operasi. Ini hanya sebagai tempat nilai bilangan minus. Maka kita loncati. Kedua, pangkat. Apakah di sini ada bilangan yang berpangkat? Tidak ada. Ketiga, perkalian dan pembagian dari depan. Kita lihat, ini ada operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka mana yang didahulukan? Antara perkalian dan pembagian. Maka kita lihat, perkalian sama bagian duluan mana? Dari depannya. Nah, maka yang dikerjakan, yang ini dulu perkalian. Negatif 5 dikali 28. Berapa? Negatif 140. Nah, kita tulis lagi nih. Negatif 25 dikurangi, atau ini ya, minus 140 dibagi negatif 4. Nah, setelah ini kita lihat nih tandanya. Ada pengurangan, ada pembagian. Maka yang didahulukan mana? Nah, betul, pembagian dulu. Nah, ini dikurangi 140 ini artinya juga sama saja dengan negatif 140. Maka negatif 140 dibagi negatif 4. Berapa? Hasilnya 35. Positif ya. Nah, sudah nih negatif 25 ditambah 35. Kalau ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, maka cari selisihnya. Kemudian perhatikan tandanya. Nah, di sini positifnya jauh lebih besar daripada bilangan pada jenis negatifnya, maka dia termasuk positif, ngikut yang besar gitu ya, 10. Oke, langsung ke nomor 3. Nanti ini silakan dibuka sendiri di
Ini buat latihan sendiri ya, dibuka halaman 17 Supena. Nomor 3, siswa mampu mengurutkan nilai dari terkecil ke besar atau sebaliknya, berkaitan dengan bilangan pecahan, desimal, persentase. Kita langsung ke contohnya ya. Nah, ini tuh jadi kalian diminta untuk mengurutkan. Nah, ini perhatikan, jika diurutkan dari yang terkecil, maka kita cari yang nilai yang terkecil dulu. Ada pecahan, ada persen, ada desimal. Maka strateginya bagaimana? Nah, iya, kita harus menjadikan salah satu. Untuk membandingkan biar mudah, maka kalau mau dibuat desimal, desimal semuanya. Atau persen, persen semuanya, pecahan, pecahan semua. Tapi untuk kasus ini akan lebih mudah jika diurutkan dengan dijadikan desimal terlebih dahulu semuanya. Oke? Sepertiga, berapakah nilai sepertiga jika dibuat desimal? Caranya adalah 1 dibagi 3 pakai porogabet ya. Hasilnya 0,33. Nah, coba nanti dihitung sendiri, benar gak? Dicek. Kemudian yang kedua, 31%. Persen artinya itu dibagi 131 dibagi 100. Maka hasilnya 0,31, 2 angka di belakang koma. Kemudian 0,303 tetap ya karena sudah desimal. Kemudian 2/5. 2/5 maka dijadikan desimal. Sama, 2/5. 2 dibagi 5 pakai porogabit. Nanti 2 bagi 5 tidak bisa. Maka 0,20 dibagi 5, 4. Jadi 0,4. Nah, setelah ini kita bisa membandingkan nih. Hati-hati. Kalau ada pembandingan desimal, maka yang paling penting adalah bilangan yang di depan angka koma, 0, nah maka yang bisa kita lihat nih 0,3, 0,3, ini 0,3 juga. Dan ini 0,4, maka yang paling besar adalah 0,4 gitu ya. Kemudian kita lihat nih. Di sini setelah itu lihat angka belakangnya lagi. 33. Ini 31, ini 30. Maka tentu yang paling kecil adalah 0,303. Gitu ya. Cara membacanya dari sini dulu setelah angka koma. Angka ini, kemudian setelah itu angka selanjutnya, begitu. Jadi bukan seperti baca bilangan bulat biasanya. Nah, jadi urutan yang terkecil mana? 0,303. Nah, mana? Ini karena ini kan 30 sama 31 gedean 30 nih. Nah, berarti 303 dulu, baru 0,31, baru 0,33, terakhir 0,4. Berarti sama saja 0,303, 31%, sepertiga, dan 2/5. Nanti coba dicari di buku paket siswa atau di buku pulpena yang soal-soalnya berkaitan dengan urutkan, bilangan pecahan, persentase, desimal, dan sebagainya. Coba dicari sendiri, coba dikerjakan sendiri. Semangat ya. Lanjut, nomor 4. Siswa mampu melakukan operasi campuran pada bilangan pecahan. Nah, ini sama kayak tadi, hanya di sini bilangan pecahan. Contohnya nih, 1,5 ditambah 2/5 dibagi 8/15. Maka strateginya sama. Kita harus tahu mana yang didahulukan terlebih dahulu, mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Maka yang pertama kurung, pangkat, perkalian dan pembagian, baru yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian, mana yang didahulukan? Tentu yang nomor 3 ini, perkalian dan pembagian, maka yang pembagian terlebih dahulu. Nah, hati-hati di sini ada operasi ini ada bilangan pecahan campuran, maka harus dijadikan pecahan biasa. Caranya berarti 1 dikali 2 ditambah 1. Berapa? Hasilnya 3/2. Nah, 3/2 ditambah 2/5 dibagi 8/15. Kalau ada pembagian pada bilangan pecahan, maka harus dikali menjadi, dikali, kemudian bilangan ini dibalik 15/8. Setelah ini kita bisa memudah untuk menyederhanakan 15 dan 5, 15 ini dan 5 bisa kita sederhanakan.
sama-sama dibagi 5. Berapa? 5 dibagi 5, 1, 15 bagi 5, 3. 2 dan 8 ini bisa sama-sama disederhanakan, dibagi menjadi 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Maka kita tulis lagi 3/2 ditambah, ini tadi hasilnya berapa? 1 kali 3. Di sini 1 kali 4, artinya 3/4. Jadi 3/2 ditambah 3/4. Kalau penjumlahan seperti ini, maka kita samakan menyebutnya. 2 dan 4, cara menyamakan penyebutnya adalah dengan cara mencari KPK-nya. 2 dan 4 KPK-nya berapa? 4. Ya. Nah, sudah 4/4, maka tinggal cari pecahannya senilai. Nah, kalau bawahnya dikali 2, awalnya kan 2 nih. Mau dijadikan 4, itu kan artinya dikali 2. Maka yang atas pun sama, 3 juga dikali 2, jadinya 6/4. 6/4 ditambah 3/4, karena sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlah sama dengan 9/4 atau 2/4. Nah, nomor 5. Ini mampu menyelesaikan soal kontekstual berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Nah, nanti coba ya cari soal-soal yang soal cerita terkait bilangan bulat. Contohnya nih, pada satu ujian terdapat 40 soal pilihan ganda. Setiap soal yang dijawab benar diberi nilai positif 3 atau 3 plus 3. Soal yang dijawab salah diberi nilai negatif 1. Soal yang tidak dijawab bernilai 0. Jika Hasan mengerjakan 25 soal, dia ternyata jawaban salahnya ada 5. Berapakah nilainya? Nah, kita jawab dulu ya. Jumlah soalnya tadi 40. Tapi Hasan hanya mengerjakan 25. Ternyata 5 yang salah. Berarti yang benar berapa? Ada 20 soal. Tinggal dikurangi. Berarti poinnya berapa nih? Nah, ini ada 15 soal yang tidak terjawab. Nah, maka nilai Hasan adalah kalau betul tadi dikali 3. Jawaban Hasan yang betul berapa? 20. Berarti poinnya 20 dikali 3 ditambah ada pengurangan nilai nih ketika salah. Salahnya berapa? 5. 5 kali negatif 1. Negatif 1 ini tadi poin yang salah. Otomatis 60 ditambah negatif 5 atau 60 dikurangi 5 sama dengan 55 ya. Jadi dianalogikan ketika salah itu dapat pengurangan nilai 1. Sementara dia tuh salahnya 5. Berarti tadi yang betul 60 dikurangi 5 karena dia salahnya 5 soal. Nah, untuk soal yang tidak dijawab, tadi ada 15 soal, ini tidak berpengaruh karena nilainya 0. 15 kali 0, ya sama saja. Ditambah 0, sama saja nilainya 55. Oke, gitu ya. Menuju ke nomor 6, masih paham ya? Nanti coba dikerjakan. Yang setipe dengan ini, coba dikerjakan. Untuk nomor 6, nah ini sudah mulai soal-soal himpunan. Siswa mampu membedakan himpunan dan bukan himpunan. Nah, nanti coba ya diidentifikasi himpunan atau bukan himpunan. Oke, saya bertanya dulu, bagaimana cara membedakan himpunan dan bukan himpunan? Maka kita harus tahu definisi himpunan. Himpunan apa? Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sifatnya harus objektif. Didefinisikan dengan jelas. Sifatnya objektif. Contoh, yang pertama, himpunan kendaraan beroda 4. Himpunan kendaraan beroda 4. Ini jelas ya, dapat didefinisikan dengan jelas. Apa bisa disebutkan? Mobil. Terus ada berapa lagi ya? Nah, ini jelas nomor 1 contoh himpunan. Yang nomor 2, himpunan rumah mewah di perumahan Cempaka. Lah, himpunan apa bukan? Bukan, karena di sini rumah mewah menurut orang satu dengan yang lain sangat berbeda-beda, sangat subjektif. Ada yang mengatakan itu mewah, ada yang kita bilang rumah lantai 4 itu yang baru dikatakan mewah itu lantai 4. Ada yang bilang kalau rumah yang punya kolam renang tuh yang mewah. Nah, itu kan beda-beda ya definisinya. Maka dia bukan himpunan. Nomor 3, kira-kira himpunan apa bukan? Himpunan siswa SMP yang berumur 6 tahun. Nah, ini sifatnya kuantitatif ya, sangat jelas.
umurnya 6 tahun. Siswa SMP yang berumur 6 tahun. Nah, ini juga termasuk himpunan. Himpunan siswa SMP yang berumur 6 tahun. Walaupun kenyataannya tidak ada siswa SMP yang berumur 6 tahun. Ini tapi nomor 3 juga termasuk himpunan. Karena apa? Dia sifatnya kumpulan objeknya jelas, dapat didefinisikan dengan jelas. Umur 6 tahun ini kan setiap orang bisa mengamati dari aktanya. Jadi sudah jelas untuk membedakan anggota dan bukan anggota itu sudah sangat jelas. Tapi yang nomor 3, kasus nomor 3 ini himpunannya tidak punya anggota atau himpunan kosong. Himpunan siswa SMP yang berumur 6 tahun. Padahal kalau siswa SMP itu umurnya sekitar belasan tahun ya. Nah, 6 tahun ini kan masih SD ya. Nomor 3 himpunan kosong. Walaupun dia termasuk himpunan tapi dia tidak punya anggota. Nomor 7. Lanjut ya. Siswa mampu melakukan operasi biner. Nah, ini berkaitan dengan irisan dan gabungan. Contohnya nih, nanti coba ya buka buku Bupana, coba dikerjakan. Nah, contohnya diketahui himpunan-himpunan berikut. A. Nah, ini gimana bisa baca? Ini bacanya adalah anggotanya A itu adalah terdiri dari X kurang dari sama dengan 7 dan X itu anggota bilangan cacah. Jadi, sebutkan bilangan-bilangan yang kurang dari sama dengan 7 dan anggota bilangan cacah. Tentukan A irisan B. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik. Bentuknya N ini N seperti N itu adalah irisan, sementara U itu union. Union itu gabungan. U itu gabung. Oke, yang pertama kalau mau nyari irisan dan gabungan kita harus tahu anggota-anggotanya. Nah, yang A nih, X kurang dari sama dengan 7 artinya kita coba sebutkan A-nya apa saja? 0. Nah, perhatikan ya. Ini X anggota bilangan cacah, maka harus dimulai dengan 0. Kalau bilangan asli, itu dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Maka otomatis anggotanya A itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya kok ikut? Iya, karena di sini ada tanda sama dengan. Yang B, kita cari anggotanya. Ini cara bacanya gimana? X di mana? X itu di antara 2 sampai sama dengan 9. Maka 2-nya itu enggak ikut karena dia enggak ada tanda sama dengannya. Jadi B itu anggotanya dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-nya ikut karena di sini ada tanda sama dengan. Bilangan asli. Ya, bilangan asli kan dari 1. Jadi ini memang nggak ada 0 ya. Kalau irisan adalah, intinya kalau irisan itu ambil bilangan yang sama persis. Kita lihat di A dan B, ada nggak bilangan yang sama? Ada di sini 3, 4, 5, 6, 7. Ini di bawah juga ada kan 3, 4, 5, 6, 7. Maka irisan sama saja dengan 3, 4, 5, 6, 7. Gampang ya, irisan itu cari yang sama. Kemudian gabungan. Gabungan atau union itu cara mengerjakannya bagaimana? Tulis semua anggota A dan semua anggota B ditulis semua. Tapi jika ada yang sama, nulisnya satu saja, satu kali saja. Berarti tinggal kita sebutkan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Walaupun di sini ada 5, 6, 7, di sini juga ada lagi. Maka dituliskannya hanya sekali saja. Gitu ya, gampang ya. Oke. Saya tinggal, silakan coba mencari soal yang setipe. Coba dibuka buku Bupana, halaman 73, nomor 16-19. Oke, nomor 8. Siswa mampu melakukan operasi biner berkaitan dengan komplement. Nah, kalau tadi irisan gabungan, nomor 8 ini berkaitan dengan komplement. Komplement itu simbolnya apa sih? Nah, ini nih, simbolnya ini C, pangkat C atau aksen. Atau bahasa gaulnya, kalau komplement ini tadi kan anggota di luar. Misal nih, A komplement, saya punya A komplement. Maka yang dimaksud A komplement itu anggota di luar himpunan A, tapi masih di semesta. Misal nih,
Himpunan A kan ini nih, anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka yang dimaksud A komplement itu selain A. Berarti di luar A ada 8, 5, 6, 7, 9. Itu ya. Bahasa gaulnya nih C lain A. Komplement itu C lain A. Kalau ini A komplement. Bapak ya. Oke. Pada kasus ini supaya lebih mudah, maka yang pertama kamu lakukan adalah cari himpunan semestanya. Himpunan semestanya apa? Kita tulis dulu. Ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semestanya ditulis dulu. Kalau yang dicari A komplement, maka kita harus menyebutkan nilai A. A tadi kan himpunannya 1, 2, 3, 4. Maka kalau A komplement atau selain A, maka kita data yang di semesta tapi selain A. Selain 1, 2, 3, 4. Maka 5, 6, 7, 8, 9. Kalau B komplement artinya selain B. Selain B. B itu apa? Coba B didikte dulu. Ada 4, 5, 6, 7. Maka selain B yang ada di semesta ini adalah, sebutkan 1, 2, 3, 7, 8, 9. Gitu ya. Oke, selanjutnya bisa dipelajari tersendiri. Oke, kemudian nomor 9. Siswa mampu melakukan operasi binar berkaitan dengan selisih himpunan. Nah, kalau tadi komplement, ini selisih. Selisih itu simbolnya kayak kurang. Contoh nih, A selisih B, artinya himpunan yang anggotanya di A dan ia bukan anggota B. Contoh nih, A dikurangi B. A, himpunan A itu kan 1, 2, 3, 4, tapi himpunan A selisih B artinya dia anggota A saja dan anggotanya itu enggak ada yang bercabang. Padahal coba lihat, A itu kan aslinya 1, 2, 3, 4, tapi A selisih B adalah himpunannya yang tidak ada yang bercabang dengan yang di B. Jadi murni di A, 1, 2, 3. Berarti kalau B irisan A, maksudnya B selisih A, maka himpunan di B yang dia tidak berada di A. Dia tidak mendua. Oke, dia murni di B, dia tidak mendua di A. Berarti jawabannya oke. Berarti B min A itu jawabannya 5, 6, 7. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya latihannya silakan dikerjakan. Nomor 10, terakhir nih. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan himpunan. Contohnya gimana nih? Nah, nanti coba dibuka buku Bapak. Contoh soal, berdasarkan hasil survei kepada 50 siswa, terdapat 19 orang menyukai jenis murotal Syekh Sudais, 24 orang menyukai jenis murotal Muzammil. Nah, kalau ada contoh soal ini, jika 3 orang menyukai murotal keduanya, banyak orang yang tidak menyukai, maka supaya lebih mudah adalah dengan menggambar diagram Venn-nya. Gambar diagram Venn-nya. Di sana ada 2 kasus, yang suka Syekh Sudais dan suka Syekh Murotal Muzammil. Kita gambarkan diagram Venn-nya. Yang pertama, A ini untuk himpunan siswa yang suka jenis murotal Syekh Sudais. B, himpunan siswa yang suka jenis murotal Muzammil. Nah, ini NA itu berarti artinya banyak siswa yang suka murotal Syekh Sudais. NB, banyak siswa yang suka jenis murotal Muzammil. Ini maksudnya adalah suka kedua-duanya. Kita gambar. Nah, ada 2. Nah, yang perlu diperhatikan ini nih. Ini tuh yang suka keduanya ada 3. Tempatnya di sini. Kalau A itu kan ini ya, seluruhnya ini. Tapi sudah termasuk 3 ini, maka saya ulangi ya. Himpunan A itu aslinya jumlahnya 19. Tapi sudah ada di sini 3, maka yang di luar sini ada 19 dikurangi 3 yaitu 16. Betul ya? 16 ditambah 3 19 ya, betul ya. Milik A ada 16 ditambah 3 19. Milik B berarti yang di luar sini berapa? Milik B itu segini, ada 24, tapi di sini sudah ada 3, maka 24 dikurangi 3 ada 21. Yang di luar situ ada 21. Ini ya. 21 tambah 3 sama dengan 24. Maka sudah sangat jelas yang suka murotal
Murotal Muzamil Sudais 16 ditambah 3 ditambah 21 itu ada 40 siswa. Jadi padahal siswanya itu 50. Maka ada 10 siswa yang tidak menyukai keduanya. 50 dikurangi 40. Gitu ya. Jadi tadi sudah terdeteksi jumlahnya. Yang benar-benar suka Sesudah Stok saja itu ada 16. Yang suka keduanya di bagian sini 3. Terus kemudian yang suka Muzamil saja itu hanya 21. Maka sisanya adalah yang tidak suka keduanya. Otomatis dijumlah dulu. 16 ditambah 3 ditambah 21 hasilnya 40. Sementara siswanya jumlahnya ada 50. 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Gitu ya. Maka banyak siswa yang tidak suka jenis murotal keduanya adalah 10 siswa. Selamat belajar. Jadilah anak yang senantiasa berakhlak mulia, senantiasa meniru adab-adab yang telah dicontohkan Rasul. Jika pintar saja tanpa akhlak, maka jadilah ia tak berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya informasikan sebentar. Mohon maaf, untuk pertemuan sebelumnya itu ada contoh soal materi himpunan, soal cerita himpunan, itu ada kesalahan. Sehingga Bu Silvi memutuskan untuk yang soal sebelumnya, itu tugas yang sebelumnya, yang tanggal berapa? 1 pekan sebelumnya, itu Bu Silvi nyatakan tidak dinilai. Tetapi anak-anak yang sudah mengumpulkan berarti itu adalah tambahan nilai keaktifan siswa karena dinilai sudah menjadi anak-anak yang rajin gitu ya. Jadi mohon maaf kemarin ada kesalahan untuk video pembelajaran pada pekan sebelumnya. Jadi Ustazah hapus videonya gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat belajar, selamat untuk mempersiapkan PTS. Senantiasa berdoa ya.